Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharpiani, NIM 1931041079, kelas PJKRC angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu panduan pencegahan dan penanganan cedera. Strategi pencegahan. Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan dan pendinginan, peregangan, latihan aerobik, latihan penguatan sesuai kecabangan. Menyusun program latihan. Dalam menyusun program latihan ada dua di dalamnya. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, dan mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang biasa terjadi pada olahraga full speed. Pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada latihan inti. Pemanasan meliputi 5-10 menit jogging ringan untuk meningkatkan suhu, diikuti 10-15 menit latihan sport speed drill. Direkomendasikan melalui 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi kekuatan otot. Yang kedua, pendinginan. Pendinginan membantu mengeluarkan hasil pembuangan metabolis asam laknat dari otot, meredakan nyeri otot, dan memperedakan terjadinya pusing atau pingsan akibat penumpukan darah vena pada ekstremitas. Pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging ringan, 5-10 menit stretching statis. Ditahan 30-60 detik dengan ketegangan secara terus-menerus pada otot target. Stretching statis dapat mencegah muscle score, cedera, atau kerusakan pada jaringan penghubung. Latihan fleksibilitas. Fleksibilitas didapat dengan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga. Dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya meredakan nyeri otot. Stretching dapat meredakan ketegangan otot, resistansi pada jaringan otot, dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian serta memperbaiki performa otot agonis. Latihan daya tahan. Secara umum, latihan daya tahan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang 60-80% DNM. Durasi per sesi latihan 30-60 menit. Ada dua latihan yang digunakan, yaitu long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan ciri-ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan sedang 80% DNM, durasi 30-2 jam. Dan interval training adalah aktivitas fisik pendek 3-5 menit diikuti periode recovery, kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. Untuk hasil lebih maksimal, latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. Contoh, pada sepak bola, sprint, selang-seling, lari sambil dribbling bola sepanjang area lapangan, dan diakhiri dengan melakukan shooting pada gawang. Strength conditioning. Latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif dan efisien. Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan, prinsip overload progresif, dengan peningkatan beban dan repetisi untuk meningkatkan kekuatan. Secara umum, peningkatan beban latihan tidak lebih dari 10% per minggu,
dan dilatih 2-3 kali per minggu, diikuti 1-2 hari recovery di antara sesi. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka. Kontraksi otot terdiri dari kontraksi isotonik, mengalihkan gerakan kontraksi. Program penguatan harus dilakukan dengan seimbang dengan membentuk keseimbangan otot. Selain pada otot agonis yang latih otot antagonis harus pula dilatih, misal pada latihan because core otot penyeimbang adalah otot deltoid. Cross training adalah olahraga atau latihan yang di luar olahraga kecabangan, merupakan metode yang sering dilakukan untuk mengurangi risiko cedera karena tidak ada tekanan yang harus terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintenance pada otot pada saat off seance atau selama istirahat dari latihan. Program latihan harus dilakukan pada periode terbatas pada istirahat total tidak lebih dari 2-3 minggu. Latihan ini biasa memberikan istirahat efektif khususnya pada persendian saat perbaikan daya tahan keseluruhan. Pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan periodik perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektivitas latihan. Penilaian dilakukan setiap 2-3 bulan. Pemeriksa meliputi unit latihan, kecepatan, daya tahan, kekuatan, beban, jarak, set, dan intensitas HRMX dan beban angkatan. Selanjutnya, teknik dan perlengkapan yang sesuai. Kesalahan biomekanik biasa disebabkan abnormalitas anatomis, statis, dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas statis biasa diatasi dengan kompensasi alat seperti exoids. Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas dan koreksi harus diatasi pada latihan. Dua masalah tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan dan perlengkapan yang digunakan. Syaratnya adalah proper fit. Perlengkapan harus pas sesuai anatomi individu dan fungsinya. Proteksi alat pelindung yang digunakan harus benar-benar aman. Selanjutnya, makanan yang bergizi. Diet yang sesuai dengan penting untuk performa yang optimal. Untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan atlet, harus mengikuti diet yang dibuat 15-20% protein, 30% lemak, dan 50-55% karbohidrat. Disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Untuk mencegah cedera, mengkonsumsi kalori yang cukup untuk diet anti-inflamasi tidak hanya membantu mencegah cedera tetapi juga mempercepat recovery pada saat cedera. Inflamasi itu menopang sendiri melalui pembuatan radikal bebas, yang mana digenasi melalui jalur energi aerobik itu sendiri. Semakin banyak latihan, maka semakin banyak pula radikal bebas yang dihasilkan. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel otot dan memacu inflamasi berikutnya dan peroksidaan lemak. Hal ini menjadi penyebab nyeri otot. Radikal bebas juga dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan sebagai penyakit. Konsumsi alkohol dan rokok, substansi pada keduanya meningkatkan oksidasi radikal bebas dan menghasilkan proses inflamasi yang biasa memperparah cedera minor. Karbohidrat. Massa otot tidak biasa didukung tanpa karbohidrat yang mencukupi. Karbohidrat memberikan energi utama pada tubuh saat berolahraga. Selama latihan, proses pencernaan tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen. Selama latihan, glikogen diubah menjadi glukosa dan digunakan untuk
Energi. Kemampuan untuk menyokong latihan tergantung pada jumlah glikogen. Jika durasi pertandingan 90 menit, glikogen otot standar memberikan suplai energi yang dibutuhkan. Untuk pertandingan 90 menit, di atas 30 sebelum pertandingan biasa saat bermanfaat, maka diet dengan komposisi 70% karbohidrat saat itu akan mengisi semua persediaan glikogen sementara mengurangi penyimpanan air berhubungan dengan karbohidrat loading. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks, padi-padian, buah dan sayur. Peningkatan level gula darah tidak sesignifikan gula atau karbohidrat sederhana. Gula dalam jumlah besar dapat meningkatkan dehidrasi. Selanjutnya protein. Protein dapat berguna untuk memulihkan perbaikan otot setelah latihan atau pertandingan. Jika protein tidak mencukupi, cedera otot dapat terjadi. Secara umum, konsumsi protein yang dianjurkan adalah 1,0 hingga 1,5 kg BB untuk latihan reguler dan dapat ditingkatkan pada atlet endurance sport. Lemak esensial. Untuk menyokong fungsi tubuh, atlet harus mengkonsumsi asam lemak. Asam lemak omega 6 dan omega 3 keduanya berperan dalam proses inflamasi tetapi melalui jalur berbeda. Asam lemak omega 6 berperan dalam inisiasi inflamasi daging merah dan kacang-kacangan. Mengandung tinggi harus asam lemak omega 3 antioksidan adalah mekanisme alami tubuh untuk menghalau kerusakan jaringan oleh radikal bebas melalui pembatasan proses peroksidaan lemak. Antioksidan merupakan polifenol, flavonoid, dan vitamin C dan E. Polifenol ditemukan pada teh hijau dan jus anggur. Flavonoid terdapat pada bayam, brokoli, blueberry, apel, ceri, dan jeruk, yang juga terdapat vitamin C dan E. Vitamin dan mineral. Vitamin C bermanfaat dalam proses penyembuhan selain fungsi antioksidan, merupakan komponen utama jaringan ikat, meningkatkan pertumbuhan fibroblast dan direkomendasikan. Hidrasi mengakibatkan penurunan signifikan pada performa olahraga, menurunkan daya tahan dan memperlambat recovery setelah aktivitas. 2 jam sebelum latihan direkomendasikan 500-600 ml dan 15 menit sebelum latihan untuk pencernaan sebanyak 500 ml. Selama latihan, setiap 15-20 menit harus diberikan umumnya 150-350 ml khususnya untuk latihan daya tahan intensitas tinggi. Setelah latihan sebanyak 1-1,5 liter atau 1/4-nya cairan tiap kilo menurun beberapa badan harus dicerna untuk rehidrasi. Hidrasi dapat dimonitoring melalui produksi urin benih atau keruh. Minuman yang mengandung 4-8% karbohidrat dan 0,5-0,7 liter sodium rekomendasikan untuk latihan intensif 1 jam. Rehidrasi direkomendasikan adalah gabungan minuman sport drink dan air putih untuk mencegah hipotermia. Selanjutnya, panduan pencegahan. Penanganan awal. PRIC digunakan untuk meredakan pembengkakan dan peningkatan penyembuhan, kecuali kejadian emergens yang memerlukan penanganan khusus oleh medis. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada cedera akut adalah HERT. Efek panas dapat memperlambat laju penyembuhan dan dapat meningkatkan pendarahan internal dan pembengkakan.
alkohol memiliki efek yang sama, dan heart running. Berbagai jenis aktivitas harus dihindari selama 72 jam post-injury massage. Pemijatan pada fase akut dapat meningkatkan pendarahan. Selanjutnya, streaming lanjutan. Setelah 48-72 jam, tindakan lanjutan berupa MIG. Pada proses awal perbaikan jaringan perut mengumpulkan pada area cedera. Jaringan ini, jika tidak dilatih, akan kehilangan fleksibilitas, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan kelemahan. Latihan RUM bebas nyeri perlu diberikan setelah 3 hari tanpa faktor komplikasi, kemudian peregangan dengan pelan tanpa nyeri, dan hati-hati. Streaming lainnya adalah dengan modalitas terapi. Non-steroidal anti-inflammatory drug. Obat anti-inflamasi dasar sering diberikan pada cedera akut seperti ibuprofen untuk meredakan gejala inflamasi dan meredakan nyeri. Obat-obatan ini tidak dianjurkan pada jangka waktu yang lama untuk menghindari efek negatif jangka panjang. Obat-obatan ini jangan diberikan pada orang dengan gangguan jantung dan ginjal. Selanjutnya, kembali ke aktivitas dilakukan setelah full RUM dan kekuatan telah kembali 8-90%. Pemberian latihan sesuai kecabangan harus dilakukan seperti melompat, lunging tanpa gangguan. Recovery yang adequate penting yang mengembalikan performa ke depannya. Selanjutnya, sprinting, breaking, dan tapping. Sprinting adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secara fraktur atau cedera ligament yang parah. Breaking biasa dilakukan dengan 2 jenis. Tapping. Kegunaan tapping ada 3, yaitu untuk pencegahan cedera. Tapping digunakan pada cedera akut dan membantu kembali ke aktivitas. Selanjutnya, strategi untuk kondisi kronis. Gaya hidup aktif akan menguatkan tulang, memperlambat hilangnya massa otot, meredakan nyeri sendi dan otot. Walaupun cedera kadang menyebabkan nyeri, namun jangan dijadikan alasan untuk tidak bergerak sama sekali. Gunakan aktivitas yang tidak membebani area cedera. Mulai dengan sesi dan perlahan, dan meningkatkan durasi untuk aklimatasi tubuh dan adaptasi dengan aktivitas baru. Aktivitas sedang secara alternate efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan. Latihan penguatan dan latihan kardio untuk meningkatkan keseimbangan otot untuk aktivitas bebas nyeri. Selanjutnya, pemeriksaan cedera. Saat pemeriksaan cedera, perlu menggunakan penglihatan dan pendengaran dan perabaan yang seksama dan membutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Periksaan lain yang lebih valid adalah penggunaan alat seperti X-ray untuk melihat tanda fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligament atau otot. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.